Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak sampaikan untuk tugas analisis proposal penelitian yang akan kalian lakukan ya. Ketentuannya yaitu tugas dikerjakan secara berkelompok. Kemarin kita sudah bagi kelompok, masing-masing kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Silahkan bagi tugas masing-masing. Boleh didiskusikan dengan cara diskusi. Setiap langkah-langkah ini dibagikan pertanyaan kepada teman-teman anggota, atau boleh langsung bagi-bagi tugas aja. Misalnya si A mengerjakan bagian pendahuluan, bagian latar belakang, si B melaksanakan mencatat bagian teori dan sebagainya. Silahkan dibagi-bagi saja tugas kelompoknya. Lalu masing-masing kelompok membawa contoh proposal penelitian yang sudah dicetak dan difotokopi. Ini sudah Bapak bagikan tugasnya dari hari Kamis minggu lalu, dan Bapak harap pada pertemuan kali ini masing-masing kelompok sudah membawa dalam bentuk cetaknya ya, untuk dibagikan ke kelompoknya. Jadi nanti anggota kelompoknya masing-masing megang. Tujuan analisisnya yaitu kita akan membuktikan bahwa struktur teks proposal itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Jadi sudah Bapak jelaskan di awal waktu pertemuan pertama bahwa teks proposal ini strukturnya tidak ada yang baku ya. Bagaimana isinya itu disesuaikan. Maka kamu cek di proposal penelitian yang kamu bawa apakah sama atau berbeda. Nanti kita presentasikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian teks proposal berisi informasi yang bermanfaat sesuai bidangnya. Nah, ini nanti kita lihat bahwa setiap proposal, walaupun hanya bentuknya proposal, sebuah rencana, sebuah rancangan, tetap membawa manfaat. Setidaknya membawa informasi, pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dan itu sesuai bidangnya. Bapak juga belum tahu nih proposal apa yang kamu bawa. Apakah proposal di bidang bahasa, proposal di bidang IPA, proposal di bidang IPS, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Selanjutnya langkah-langkah analisisnya ini tolong diperhatikan dengan baik. Yang pertama, catat judul dari proposal penelitian. Di sini misalnya contoh analisis yang Bapak lakukan adalah menggunakan yang di buku paket ya. Buku paket Bahasa Indonesia halaman 143. Di sini paling atas biasanya judul itu. Nah, kamu tulis di sini. Judulnya Kadar Keilmuan, tulisan siswa SMA N3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Kamu tulis di selembar kertas. Ini dalam bentuk laporannya. Ini contoh laporannya ya. Tulis judulnya, tugas analisis, kelompoknya kelompok berapa, kelompok 1, kelompok 2, dan sebagainya. Anggotanya siapa aja ditulis di sini dengan satu koordinator. Nah, ini nanti yang memimpin jalannya diskusi. Pembagian tugasnya seperti apa? Siapa koordinatornya? Ya, nanti koordinator ini nggak mesti yang presentasi di pertemuan selanjutnya. Bisa anggota-anggota yang lain. Tergantung koordinatornya nanti membagi tugasnya seperti apa ya. Ditulis anggota-anggota kelompoknya dan satu koordinator di sini. Nah, ini langkah yang pertama. Catat judul dari proposal penelitian. Tulis di sini. Judulnya di sini. Tulis ya. Selanjutnya sudah mencatat, lalu baca proposal penelitiannya dengan teknik skimming. Teknik skimming ini adalah teknik membaca secara sepintas. Jadi kamu belum baca secara mendetail ya, belum dibaca setiap kata demi kata, tapi dibaca secara sepintas, selintas, dilihat kerangka-kerangkanya secara umum saja. Untuk apa teknik skimming ini? Untuk mencatat struktur proposal. Kemudian kamu catat, misalnya bagian A berisi judul proposal, bagian B pendahuluan, lalu ke bawah ya, bagian C berisi apa misalnya? Di sini bagian C berisi tinjauan pustaka, bagian D berisi metode penelitian, bagian E jadwal pelaksanaan, rencana anggaran, dan daftar pustaka. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika menuliskan struktur teks, kamu lihat ada bab dan ada subbab. Bapak contohin di sini. Di paling awal ini sangat terlihat antara bab dengan subbab. Bab ditandai dengan huruf, subbab ditandai dengan subbab ini di dalamnya bab ya.
ditandai dengan angka. Maka nanti contohnya seperti ini, maka struktur teksnya adalah judul, pendahuluan. Nah, ini nanti dibuat seperti ini. Ini antara subbab dengan bab jangan disamaratakan seperti ini ya, tapi dibedakan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada bab, babnya ada judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran, dan daftar pustaka. Di dalam pendahuluan ada subbab. Nah, ini penulisannya nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Ini disamaratakan artinya, tapi dibuat ini agak menjorok ke dalam. Bentuknya berbeda. Yang ini ditandai dengan huruf, dan yang ini ditandai dengan angka. Dapat dari mana ini, Pak? Yang ini huruf, yang ini angka. Kamu lihat di proposal yang kamu bawa. Ini misalnya contoh yang Bapak analisis. Ini yang ditandai dengan huruf, ini ditandai dengan angka. Dan tentunya hal ini juga berbeda-beda ya, tergantung dari proposalnya. Mereka punya gaya selingkup. Masing-masing universitas, perguruan tinggi, punya caranya masing-masing. Apakah ini menggunakan Romawi? Bisa saja. Apakah yang ini menggunakan huruf kecil? Bisa saja. Ya, itu disesuaikan. Dilihat lagi dengan proposal penelitian yang kamu bawa. Selanjutnya kamu sudah tulis nih, struktur-strukturnya ada apa aja secara umum melalui teknik membaca skimming. Kemudian dicatat di laporan ini ya, laporan hasil analisis. Selanjutnya baca kembali isi proposal. Nah, ini baru membaca secara intensif. Dibaca kata demi katanya. Untuk apa? Untuk menemukan informasi-informasi penting yang kemudian kamu catat menjadi sebuah ringkasan. Nanti contohnya seperti ini. Informasi-informasi penting di dalamnya ada pendahuluan. Terus di bagian latar belakang. Sebentar. Nanti yang ini diganti ya. Sesuai struktur. Nah, seperti ini. Bagian A, bagian 1. Bagian latar belakang masalah. Isinya apa? Maksudnya, berisi fenomena masalah yang terjadi di lapangan atau alasan dibuatnya penelitian. Ya. Ini secara umum latar belakangnya. Lalu isi latar belakang masalahnya apa? Kamu baca, karena latar belakang masalah ini menjadi dasar dalam proposal penelitian. Kamu baca dan kamu temukan ide pokoknya apa dari setiap paragraf. Ada beberapa paragraf ini misalnya, kamu temukan ide pokoknya dengan cara ditandai. Ya, boleh dengan pulpen merah, boleh dengan stabilo, boleh dengan pensil, coret-coret aja proposal yang udah kamu bawa. Nggak apa-apa. Misalnya di sini bagian awal paragraf, kalau kamu masih ingat dengan catatan minggu lalu, paragraf 1 latar belakang harus berisi fenomena. Maka di sini kamu harus temukan fenomenanya apa sih? Masalah utamanya apa? Di sini ada kata kuncinya. Nah, ini yang ditandai. Tandai ya. Nah, seperti ini misalnya. Ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam tulisan ilmiah harus memiliki ragam bahasa pada mading ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah. Nah, nanti di sini. Fenomena yang dijelaskan ialah penulisan mading ilmiah harus menggunakan ragam bahasa ilmiah. Satu paragraf ditulis dalam satu kalimat berdasarkan ide pokoknya. Kemudian paragraf kedua isinya tentang apa? Oh, ini kata kuncinya ciri. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah penggunaan kalimat pasif. Ditulis lagi di sini. Salah satu ciri ragam bahasa ilmiah adalah menggunakan kalimat pasif. Kemudian ditemukan lagi. Apa lagi ini? Ini ide pokoknya apa? Isinya tentang apa paragraf ini? Ya, karya sastra berbeda dengan karya ilmiah.
Ditulis lagi di sini. Ragam bahasa ilmiah tentunya berbeda dengan ragam bahasa sastra. Dan ini ditulis setiap paragrafnya, disusun menjadi sebuah ringkasan. Ya, boleh menggunakan bahasa sendiri, nggak perlu terpaku dengan kata yang ada di sini. Itu ya. Jadi ditandai setiap ide pokok paragrafnya kamu coret-coret aja. Terus pada hasil akhirnya kamu buat rangkuman dengan bahasa yang sudah baik. Ya, artinya bahasanya tidak mesti terpaku dengan yang ada di teks. Kamu susun dengan kata-kata yang baik. Boleh. Selanjutnya rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah harusnya berisi pertanyaan. Kamu lihat ke proposal. Pokoknya semua yang kamu kerjakan pada tugas analisis ini dasarnya adalah proposal yang kamu bawa. Kalau ke proposal yang kamu bawa isinya berbeda dengan yang contoh analisis yang Bapak berikan ini, itu tidak apa-apa ya. Jadi disesuaikan. Nggak mesti, oh kalau di Pagala misalnya hanya ada rumusan masalah, di punya saya ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, apa nih bedanya? Silahkan tanyakan saja ya. Baik, di sini tulis, kamu catat rumusan masalah itu isinya apa? Intinya masalah-masalah yang muncul. Terus ada berapa rumusan masalahnya? Ada 5. Tulis 5-5-nya di sini. Boleh menggunakan kata kuncinya saja. Misalnya tentang kadar keilmiahan isi tulisan. Terus ini seharusnya bukan kadar keilmiahan tulisan ya. Di sini dasarnya nih, organisasi seharusnya. Terus keilmiahan kosakata, kamu tandain dulu kata kuncinya. Pengembangan bahasa, kalau diperhatikan kan setiap kalimatnya ini sama. Yang membedakan itu antara kata kuncinya. Dan keilmiahan aspek mekanik. Jadi ini kata kuncinya ya. Ini seharusnya bukan keilmiahan tulisan tapi organisasi. Bisa kita lihat di sini di tujuan. Ditulis di sini. Ya. Lalu tujuan, ada berapa tujuannya, tulis di laporan, disebutkan apa aja. Dan setiap isi tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau tujuannya ada 5, maka rumusan masalahnya juga harus ada 5. Dan sesuai, setiap pertanyaan A menjawab pertanyaan A. Keilmiahan isi tulisan, keilmiahan organisasi. Maka ini harus sama. Yang B keilmiahan organisasi, di sini juga harus keilmiahan organisasi. Keilmiahan kosakata dan istilah tulisan. Ini juga harus sama. Ya. Coba dilihat sama atau enggak proposal penelitian yang kamu bawa. Keilmiahan aspek mekanik sama enggak? Ya. Masalahnya ada 4 misalnya, maka tujuannya harus ada 4. Masalahnya ada 3, maka tujuannya juga harus ada 3. Dan masing-masing poinnya harus menjawab dari rumusan masalah. Selanjutnya, kontribusi. Bagaimana Bapak bisa tahu kalau kontribusi ini berisi manfaat? Caranya gampang. Kamu baca dulu. Oh, di sini ada kata-kata kunci. Mana kata kuncinya? Nah, ini dia. Bermanfaat. Berarti kontribusi penelitian ini isinya manfaat. Ada juga proposal yang langsung ditulis judulnya adalah manfaat penelitian. Jadi kamu lebih mudah ya. Manfaat penelitian. Apa saja manfaatnya? Ditandain dulu manfaatnya apa. Oh, manfaatnya bisa menambah pengetahuan. Oke, di kalimat 1. Kalimat 2-nya bermanfaat bagi guru untuk melihat aspek keilmiahannya. Ya. Lalu sebagai pedoman guru untuk memberikan pembelajaran penulis berkadar ilmiah. Ada berapa manfaatnya? Ada 1, 2, 3. Tulis di sini. Manfaatnya ada 3. Yang ini bentuknya deskriptif. Ya, di proposal penelitiannya. Yang ini bentuknya rincian. Maka kamu tulis rinciannya. Selanjutnya definisi operasional. Kamu pengen tahu nih definisi operasional itu isinya tentang apa sih? Kamu baca dulu. Oh, definisi operasional ini berisi objek penelitian. Tahu dari mana? Di sini nih. Tulisan berkadar ilmiah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, nah ini fokusnya pada tulisan siswa yang dipublikasikan mading selama 3 tahun terakhir. Maka kata kuncinya ini. Objek penelitiannya.
Ditulis ke laporannya di sini. Berisi objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah sesuai dengan yang di sini. Yang ini ya. Seperti itu. Kita sudah selesai bagian 1. Sekarang bagian 2. Tinjauan pustaka. Isinya adalah teori para ahli. Nah, kamu tulis teorinya apa saja. Bapak sudah jelaskan waktu pertemuan awal kalau teori itu ditandai dengan kata-kata seperti ini ya. Davis, 1973.2.229. Artinya teori ini disampaikan digagas oleh Davis pada tahun 1973 pada bukunya yang halaman 229. Ini kamu temukan di sini. Caranya gimana? Tandai lagi. Seperti ini. Tandai dulu baru kamu tulis. Tandai. Ya, gitu ya. Oke, baru ditulis di sini. Tulis 3 aja. Nggak usah banyak-banyak, karena kalau ditulis pasti banyak sekali teori-teorinya itu. Metode penelitian. Berisi teknik atau cara peneliti. Nah, teori di sini. Metode yang digunakan apa? Oh, yang digunakan adalah metode deskriptif. Ini biasanya sangat jelas ditulis di awal paragraf. Metode yang digunakan apa? Apakah metode deskriptif, kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya? Biasanya terpampang nyata di awal paragraf. Kamu tulis di sini. Metode deskriptif. Jadwalnya, bagaimana jadwalnya? Nggak perlu ditulis semua. Tulis secara keseluruhan aja. Jadi jadwal pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret sampai Desember. Tulis di sini. Seperti itu ya. Rencana anggaran ini juga nggak perlu ditulis semua. Dibuat ringkasannya aja. Ketika kita menyusun anggaran, apa yang perlu diperhatikan? Oh iya, yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya. Kita ini butuh berapa uangnya, biayanya. Maka tulis di sini. Jumlah biaya yang dibutuhkan adalah 3 juta. Rinciannya untuk apa aja ya 3 juta ini? Tulis poin-poin pentingnya. Persiapan, operasional, bahan dan alat, penyusunan laporan, seminar hasil penelitian, dan penggandaan laporan. Di sini. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini isinya adalah daftar buku-buku atau referensi yang digunakan. Kamu tulis ada berapa referensinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, tulis 7. Ada 7 referensi. Yang perlu diperhatikan adalah teori yang dijelaskan ya pada bagian tinjauan pustaka atau landasan teori itu harus dimasukkan semua ke dalam daftar pustaka. Semisal contoh di sini di teorinya, tinjauan pustakanya ada teorinya Davis 1973. Maka di daftar pustaka juga harus ada teorinya Davis. Bukunya Davis. Seperti itu. Ya. Di sini ada teorinya Johannes 1978. Maka daftar pustakanya juga harus ada. Seperti itu ya. Sudah seperti ini, sudah selesai. Ya, jadi intinya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Tulis judul, terus struktur, dan informasi-informasi penting. Silahkan dikerjakan. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas bareng-bareng. Dan Bapak mau setiap kelompok ada yang presentasi. Nggak mesti koordinatornya ya. Koordinator ini sudah menjalankan tugasnya untuk bagi-bagi tugas, memastikan teman-temannya mengerjakan, nggak ada yang diem aja. Jadi nanti untuk presentasi pertemuan selanjutnya nggak mesti koordinator, bisa anggota yang lain atau nanti gantian. Misalnya bagian pendahuluan ini nanti yang presentasi siapa, terus bagian tinjauan pustaka sampai daftar pustaka, nanti siapa yang presentasi. Berdasarkan laporan yang kamu tulis. Seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.